Pejabat ISRAC hari ini diperkirakan akan menerima jenazah perenang Frank Crippen yang meninggal dunia saat perlombaan di Uni Emirat Arab. Bayangkan merasakan panas matahari yang menyengat kulitmu saat kamu menyelam ke dalam air yang berkilauan. Otot-ototmu membelah ombak dengan mudah meluncur di lautan. Kamu merasakan air mendorong tubuhmu, sapuan garam, angin, dan ombak yang begitu akrab. Tapi kemudian, dengan setiap kayuhan, matahari yang membakar menguras energimu, sementara air hangat seperti bak mandi tidak memberikan kelegaan. Otot-ototmu mulai melemah, tapi kamu terus maju, menolak untuk menyerah. Kabut semakin tebal, sampai kamu hampir tidak bisa melihat pelampung yang membimbing jalanmu. Kamu meminta air untuk membasahi tenggorokanmu yang kering, tetapi hanya menerima keheningan sebagai balasan. Inilah kisah nyata dari perenang profesional Frank Crippen. Matahari bersinar terik di langit di atas perairan biru yang berkilauan di Fujairah, sebuah emirat timur di Uni Emirat Arab. Saat itu tanggal 23 Oktober 2010 dan para perenang perairan terbuka elit dari seluruh dunia telah berkumpul untuk bertanding di lomba terakhir, seri Piala Dunia Renang Maraton 10 km FINA. Di antara mereka ada Frank Crippen, seorang Amerika berusia 26 tahun, bintang yang sedang naik daun dan baru saja memenangkan seri sebelumnya seminggu yang lalu. Saat Frank melompat ke laut dengan suhu 86 derajat Fahrenheit pagi itu, dia tidak tahu bahwa ini akan menjadi kayuhan terakhir dalam hidupnya. Sejak dia menyentuh air, ada sesuatu yang terasa aneh. Suhu udara yang sangat panas ditambah dengan air yang seperti bak mandi menciptakan kondisi berenang yang sangat berat. Tapi Frank dikenal karena ketangguhan mentalnya dan terus maju. Dia tidak akan membiarkan sedikit panas menghentikannya untuk mengejar impian meraih kejayaan Olimpiade. Saya punya kesempatan besar di depan saya, dan saya ingin memanfaatkan momen ini. Sekitar 2 jam setelah lomba dimulai, tubuh Frank mulai melemah. Dia memberitahu pelatihnya bahwa dia haus dan kesulitan melihat pelampung karena kacamata renangnya berembun. Pelatihnya menyarankan agar dia berhenti jika memang perlu. Tapi Frank bukanlah seorang yang mudah menyerah. Dia terus maju, bahkan ketika setiap kayuhan tangannya semakin berat. Sementara itu, perenang Amerika lainnya, Alex Mayer, menyadari bahwa Frank tidak lagi berada di depannya seperti yang ia perkirakan. Dia menyusuri lintasan lomba, tapi tidak melihat tanda-tanda temannya itu. Perasaan tidak enak menyelimuti Alex saat para perenang yang tersisa mulai menyentuh garis akhir satu persatu. Namun Frank masih juga belum muncul. Dengan cemas, Alex kembali ke air untuk mencari rekan setimnya yang hilang. Para perenang lain segera bergabung dalam pencarian putus asa itu, menyisir laut yang kini terasa sunyi dan kosong. Setelah 30 menit yang penuh penderitaan, seorang penyelam penyelamat akhirnya menemukan tubuh Frank yang lemas, hanya 100 yard dari pantai, melayang tak bernyawa di bawah pelampung tikungan terakhir. Mereka segera mengevakuasi tubuh Frank dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun, semuanya sudah terlambat. Hal yang tak terbayangkan telah terjadi. Seorang atlet elit dengan kondisi fisik puncak telah meninggal dunia saat kompetisi renang. Hidupnya yang penuh semangat terhenti di usia yang baru 26 tahun. Pertanyaan yang ada di benak semua orang adalah, apa yang terjadi pada Frank Crippen? Bagaimana mungkin seorang atlet elit yang berada di puncak performa renangnya bisa meninggal di dalam air? Kami akan menelusuri setiap kemungkinan untuk melihat bagaimana hal ini bisa terjadi, kata saudara perempuannya, Maddie, dalam sebuah wawancara. Seharusnya tidak ada kasus tenggelam di acara renang, tambahnya. Dia sedang berada di puncak performanya. Frank Crippen memang ditakdirkan untuk berenang di air yang akhirnya merenggut nyawanya. Tumbuh besar di pinggiran kota Philadelphia, Frank selalu tertarik pada air. Dia mulai berenang secara kompetitif sejak usia 6 tahun, mengikuti jejak 3 kakak perempuannya. Keluarga Crippen memang keluarga perenang sejati, dengan kakak tertua Frank, Maddie, yang masuk tim Olimpiade tahun 2000. Di kolam renang, Frank sudah menunjukkan keunggulannya sejak usia muda. Dia mendapatkan tempat di tim utama saat masih kelas 1 di Germantown Academy, dan membantu membawa tim meraih 4 gelar liga berturut-turut. Setelah lulus pada tahun 2002, Frank melanjutkan ke Universitas Virginia dengan beasiswa renang. Selama 4 tahun berikutnya, dia benar-benar mendominasi di kolam renang, meraih 11 penghargaan All-American dan 2 kali dinobatkan sebagai perenang terbaik konferensi Pantai Atlantik. Setelah kuliah, Frank membidik kompetisi internasional. Dia meraih medali di Pan American Games, kejuaraan dunia, dan kejuaraan Pan Pasifik dalam nomor renang perairan terbuka 10 km yang sangat berat. Dengan pesona mudanya, senyum yang menular, dan daya saing yang kuat, Frank menjadi pemimpin di tim nasional Amerika Serikat dan bintang yang sedang naik daun di cabangnya. Masuk ke tim Olimpiade 2012 adalah impian terbesarnya. Hai, saya Frank Crippen, juara nasional AS 6 kali. Meskipun prestasi renang Frank sangat mengesankan, yang paling diingat orang tentang dirinya adalah kepribadiannya yang hangat dan mudah bergaul. Rekan-rekan setimnya sering membicarakan tentang bimbingan dan sportivitasnya. Para perenang muda mengagumi Frank sebagai panutan, tertarik pada karisma dan dorongannya. Para pelatih menghargai semangat yang ia bawa ke kolam renang setiap hari, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Dalam banyak hal, Frank Crippen mewujudkan semua yang baik dari olahraga.
Dia sangat menghargai ikatan yang terjalin melalui latihan keras dan perjuangan untuk mencapai tujuan bersama. Satu-satunya hal yang lebih dicintai Fran daripada berada di dalam air adalah membagikan hasratnya kepada orang lain. Setelah gagal tipis masuk tim Olimpiade 2008, Fran kembali ke rumah dan mulai melatih tim sekolah menengahnya. Bahkan saat dia terus berlatih untuk kembali bertanding. Membantu membimbing generasi perenang berikutnya memberinya kebahagiaan besar. Namun, Fran juga menyadari bahaya olahraga ini setelah bertahun-tahun berkompetisi dalam lomba perairan terbuka yang melelahkan di seluruh dunia. Dalam surat-surat kepada panitia lomba, dia menekankan pentingnya petugas keselamatan yang memadai di lintasan. Dia tahu secara langsung betapa cepatnya bahkan perenang berpengalaman pun bisa menjadi bingung atau tenggelam tanpa diketahui. Fran berbicara untuk semua atlet yang berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan terpantau saat mendorong diri mereka hingga batas fisik. Jadi, apa yang terjadi pada Fran Crippen? Dia masih muda, kuat, berpengalaman, dan siap untuk masuk tim renang perairan terbuka Olimpiade. Ketika kabar kematian Fran menyebar dan mengejutkan komunitas renang, kontroversi langsung muncul seputar penyebab kematiannya. Salah satu teori adalah bahwa Crippen minum terlalu banyak cairan, sehingga keseimbangan elektrolitnya terganggu dan menyebabkan ketidakseimbangan natrium yang fatal. Namun, hal ini dibantah oleh para ahli, mengingat para atlet sudah terbiasa mengonsumsi cairan saat latihan dan berlomba. Ada juga yang berspekulasi bahwa Crippen merasa tertekan untuk tidak keluar dari lomba meskipun merasa sakit, karena khawatir hal itu bisa membahayakan harapannya untuk ikut Olimpiade. Meskipun hal ini menyoroti masalah dalam budaya renang, hal ini juga dibantah. Karena menurut semua laporan, Fran merasa kuat di awal perlombaan. Seiring semakin banyak detail yang terungkap, laporan tentang kondisi cuaca semakin menyoroti kesalahan pada petugas lomba. Kondisi yang sangat panas hari itu dengan suhu udara mendekati 100 derajat Fahrenheit dan suhu air di atas 86 derajat Fahrenheit memberikan tekanan ekstrim pada para atlet. Sementara Crippen memberitahu pelatihnya bahwa ia kesulitan melihat dan merasa semakin haus, ia tetap melanjutkan lomba. Tidak hanya suhu air dan udara yang sangat tinggi hingga berbahaya, tetapi kurangnya petugas di lintasan membuat kondisi gawat Crippen terlambat disadari. Para atlet bertanggung jawab untuk memantau diri sendiri dan pesaing mereka. Christine Jennings, sesama perenang Amerika yang ikut dalam acara tersebut, juga mengalami komplikasi dan tidak senang dengan kondisi hari itu. Jennings muntah beberapa kali di air, merasa pusing dan harus keluar dari lintasan serta takut akan pingsan. Dia memberi isyarat meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun petugas acara yang datang menolongnya. Dia harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan lomba. Itu adalah bencana, kata Jennings kepada The Washington Post. Saya mengapung telentang selama beberapa menit sambil berpikir, kenapa tidak ada yang memeriksa saya? Investigasi oleh USS Swimming dan FINA menunjukkan bahwa kurangnya tindakan pencegahan dari panitia lomba menjadi faktor penyebab. Didirikan pada tahun 1908, Federasi Renang Internasional adalah organisasi pengelola internasional untuk acara renang. Pada saat itu, FINA tidak memiliki batas atas suhu air untuk lomba perairan terbuka. Baik suhu udara maupun metrik gabungan suhu udara dan air tidak dipertimbangkan sebelum memulai lomba. Suhu air hampir 6 derajat di atas batas yang direkomendasikan FINA, sementara suhu udara mendekati 100 derajat Fahrenheit. Namun, alih-alih mengambil langkah hati-hati, panitia tetap memulai lomba tanpa protokol suhu maupun personel yang tepat untuk memantau atlet yang mengalami kesulitan. Dalam lomba yang sama yang menewaskan Fran Crippen, 3 perenang lainnya juga dirawat di rumah sakit. Presiden FINA Dr. Giulio Maglione mengatakan bahwa ini adalah kematian pertama dalam ajang FINA manapun. Sebuah laporan yang dirilis oleh FINA setelah kematian Crippen menyerukan pembaruan peraturan keselamatan renang perairan terbuka. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa Crippen mungkin meninggal karena kelainan jantung atau asma akibat olahraga yang tidak terkendali dalam kondisi lingkungan lomba yang tidak menguntungkan. Namun beberapa orang merasa hal ini mengalihkan kesalahan dari kondisi berbahaya dan kurangnya pengamanan pada hari itu. Apakah Fran akan mengalami masalah jantung atau paru-paru di air jika dia tidak berenang dalam kondisi yang buruk, di mana tim keselamatan yang tidak menyadari dia hilang sampai tubuhnya akhirnya ditemukan 2 jam setelah lomba? Tragisnya, seruan Fran sebelumnya untuk peningkatan pengamanan tidak diindahkan oleh mereka yang berwenang, sehingga merenggut nyawanya. Dalam sekejap, keluarga Crippen telah kehilangan putra dan saudara laki-laki tercinta mereka. Cahaya Fran padam secara sia-sia akibat kelalaian orang lain. Dalam kesedihan mereka yang mendalam, keluarga Crippen merasa memiliki tugas untuk memastikan tidak ada keluarga lain yang harus mengalami kehilangan yang sebenarnya bisa dicegah ini. Mereka mendirikan Yayasan Fran Crippen Elevation yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan atlet dan memberikan hibah kepada para perenang yang mewujudkan semangat Fran. Meskipun tidak ada yang bisa mengisi kekosongan akibat kepergian Fran, keluarga Crippen menemukan sedikit penghiburan dengan mengetahui bahwa warisannya akan terus hidup melalui mereka yang ia inspirasikan. Di Akademi Germantown, kolam renang di kampung halamannya diubah namanya menjadi nama Fran sebagai penghormatan abadi atas kecintaannya pada olahraga tersebut.
Renang peringatan diadakan di kolam dan pantai di seluruh dunia, mempertemukan orang-orang yang mencintai Fran di habitatnya, air. Namun ketika Maddie menerima penghargaan Anumerta Fran sebagai perenang perairan terbuka terbaik tahun ini di ajang Tim USA Awards tahunan beberapa bulan kemudian, senyum di wajahnya tidak mampu menyembunyikan duka dan amarah keluarga yang masih tersisa atas kehilangan saudara mereka yang seharusnya tidak terjadi. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam beberapa dekade sejak kepergian Fran, kemajuan besar telah dicapai untuk meningkatkan keselamatan di ajang renang perairan terbuka, baik tingkat elit maupun amatir. Batas suhu air wajib diberlakukan bersama dengan kehadiran personel keselamatan yang diwajibkan di lintasan. Keberanian Fran untuk bersuara menentang kondisi berbahaya mendorong reformasi penting ini. Kata-kata dan nilai-nilainya sendiri kini lebih melindungi para atlet yang mengikuti jejaknya. Meskipun ketidakhadiran Fran di tepi kolam masih sangat terasa, Fran Crippen adalah lebih dari sekadar perenang berbakat yang mengejar mimpi olimpiadenya. Dia adalah rekan setim yang tidak mementingkan diri sendiri, pemimpin yang inspiratif dan pelatih yang berdedikasi. Seorang pria dengan karakter dan integritas sejati. 1 dekade kemudian, para perenang masih mengapungkan bunga di atas air yang tenang di seluruh dunia untuk menghormati Fran setiap tanggal 23 Oktober. Hari peringatan ketika olahraga ini kehilangan salah satu sosoknya yang paling gemilang. Bunga-bunga itu melayang dengan tenang di permukaan sebagai penghormatan khidmat sebelum mulai tenggelam. Di bawah ombak, kelopak-kelopak itu berputar turun ke dalam birunya laut yang dalam, meninggalkan hanya riak di atasnya. Dan dunia pun hanya bisa bertanya-tanya setinggi apa yang mungkin bisa dicapai jiwa seperti Fran Crippen andai saja ia diberi kesempatan.